Bandar Lampung, kota kelahiran kami, membentang bak lukisan alam yang memesona. Di balik pesonanya, terukir jejak perencanaan yang matang dan harmonis. Sebuah simfoni arsitektur dan alam yang terpadu. Perencanaan, tentunya kata itu sudah tidak asing di telinga kita. Namun, apa sebenarnya perencanaan itu? Perencanaan merupakan sebuah tindakan yang mengarah dan mengacu pada sebuah tujuan. Atau dalam kata lain, perencanaan adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada tahun 1970, perencanaan regional mulai muncul, yang mana merupakan tujuan dari kelembagaan perencanaan dari level nasional hingga daerah. Pada tahun 1980, National Urban Development Strategy telah dirumuskan, yang mana merupakan tonggak atau dasar dari perencanaan spasial yang mengambil gagasan dari perencanaan Inggris. Serta di tahun ini pula tercetusnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1994. Substansi kajian mengacu pada tema atau topik yang menjadi fokus utama analisis substansi kajian. Bisa mencakup aspek lain seperti demografi, lingkungan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah rencana detail tata ruang atau RDTR yang merinci tata ruang suatu kawasan perkotaan termasuk zonasi pembangunan lahan, tata letak jalan, dan pembangunan infrastruktur kota. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki perkumpulan bernama IAP, Ikatan Ahli Perencanaan, yang didirikan pada tanggal 13 April 1971. Seorang lulusan dari bidang perencanaan wilayah dan kota dapat berprofesi di bidang instansi pemerintahan seperti BPU, Bapeda, dan Depdagri. Sementara di bagian perusahaan dapat bekerja sebagai LSM, pengembangan properti, dan konsultan. Jika berminat pada bidang pendidikan, lulusan perencanaan dapat bekerja sebagai dosen atau peneliti. Dan permasalahan yang akan kami bahas kali ini adalah tentang infrastruktur jalanan menuju destinasi Lampung. Hampir semua orang tahu bahwa destinasi wisata di Lampung yang paling terkenal adalah pantainya. Dan ini adalah salah satu jalan atau rute menuju Pantai Sebalang. Namun, karena rute yang harus ditempuh cukup sulit, tak sedikit destinasi wisata pantai di Lampung yang terbengkalai. Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kami sangat berharap kepada pemerintah mengelola sektor pariwisata, terkhususnya di Lampung, agar meratakan pembangunan infrastruktur jalanan menuju destinasi wisata. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran selama semester 1 ini adalah dasar-dasar perencanaan wilayah dan kota. Mahasiswa memahami konsep utama perencanaan wilayah dan kota yang mencakup tujuan seperti menciptakan tata ruang yang terorganisir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Perencanaan wilayah dan kota tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembagian fokus aspek perencanaan wilayah dan kota terbagi menjadi dua fokus, yaitu wilayah. Dalam perencanaan wilayah diperlukan analisis mendalam terhadap aspek geografi, memahami potensi topografi serta kesesuaian lahan untuk pembangunan. Aspek ekonomi mengidentifikasikan aktivitas ekonomi, potensi pembangunan sektor ekonomi, dan distribusi sumber daya. Aspek sosial menganalisis kebutuhan masyarakat, distribusi populasi, dan budaya lokal. Perencanaan kota menekankan pada tata ruang, penataan penggunaan lahan secara optimal untuk permukiman, perdagangan, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Transportasi, penyusunan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas. Infrastruktur kota, penyediaan fasilitas publik seperti jaringan air bersih, listrik, jalan, dan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat kota.